warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misniani. Saya dari kampus Setid Hapas Hamzah Fansuri, Prodi PAI 3. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang mawaris. Seperti yang kita ketahui, mawaris adalah perpindahan harta benda yang sudah ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia ke orang yang masih hidup. Nah, secara etimologis, kata mawaris berasal dari al-miras yang berarti perpindahannya suatu milik seseorang ke orang lain atau dari suatu kaum ke kaum lain. Sementara bila dilihat dari segi istilah, al-miras adalah proses perpindahan kepemilikan hak orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hak di sini dapat berupa apa saja, mulai dari harta, tanah, uang, perhiasan, dan lain sebagainya. Sedangkan waris dalam istilah adalah pengalihan kepemilikan harta benda dari seseorang yang telah meninggal ke orang yang masih hidup. Hikmah mawaris sendiri antara lain adalah menciptakan kedamaian di tengah keluarga yang sedang berduka, sebab tak jarang sebuah ikatan harus terputus hanya karena perebutan harta waris yang tidak adil atau kurang suatu harapan. Nah, ada pula surah An-Nisa ayat 7 menjelaskan laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan warisan, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabat, dan perempuan ada hak bagi pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian mawaris menurut istilah fikih ialah perpindahan hak milik dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik hanya harta benda, tanah, maupun suatu hak dari hak saja. Baiklah, di sini juga ada dasar hukum mawaris. Sedangkan dasar hukum mawaris menjelaskan mengenai ketentuan dari jumlah pembagian dari mawaris adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-12, di mana pada ayat tersebut menjelaskan mengenai apa saja yang berhak menerima dan berapa besarnya jumlah warisannya, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semua perempuan lebih dari 2, maka mereka juga sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6-nya. Baiklah, selanjutnya ada istilah dalam kewarisan. Nah, yang pertama ada al-fars, yaitu bagian yang telah ditentukan secara untuk ahli waris, baik melalui nas maupun ismah, seperti 1/2 atau 1/4-nya, di mana tidak akan pernah
bertambah terkecuali ada rat, dan tidak akan berkurang terkecuali ada aul. Dan yang kedua ada al-sahmu. Al-sahmu yaitu bagian yang diberikan kepada masing-masing ahli waris dari pokok masalah atau jumlah ahli waris seperti 2 dari pokok masalah 6. Dan yang ketiga ada al-tirkah, yakni suatu atau harta yang ditinggalkan oleh mayit baik berbentuk uang, benda maupun hak. Dan yang keempat ada al-nasab, yakni status ayah, anak, atau yang bernasab melalui keduanya. Dan yang kelima al-jamu'u wa al-adad, yakni setiap yang lebih dari satu, seperti berkumpulnya 2 anak perempuan, kan? Dan di sini ada rukun kewarisan. Yang pertama, rukun kewarisan itu orang yang mewariskan, al-muwaris, yakni mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya. Dan yang kedua, orang yang mewarisi, al-waris, yakni orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi. Dan yang ketiga, harta warisan, al-manurus, yakni harta bukan al-manurus, al-maurud. Salah lagi, ya Allah. Baiklah, di sini juga ada rukun kewarisan. Yang pertama, orang yang mewariskan al-muwaris, yakni mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya. Dan yang kedua, orang yang mewarisi al-waris, yakni orang-orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi. Dan yang ketiga, harta warisan al-mauruds, yakni harta warisan yang ditinggalkan oleh mayit setelah kematiannya, yajid mutakim. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pengertian mawaris yaitu, maka dari itu kesimpulannya, waris adalah pengalihan harta benda, bisa juga berbentuk benda, uang, dan tanah, dan juga sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan saat saya menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.